Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prasetyo. Saat ini saya sebagai Junior Technician Operasi dan Pemeliharaan Distribusi di PT PLN Persero ULP Semarang Barat, UP3 Semarang, Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY dengan NIP 911200036KY. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengawasan K2 K3 untuk pekerjaan penanaman tiang dan pemasangan konstruksi trafo terkait permohonan pasang baru bersama tim PDKBTM UP3 Semarang. Hal ini saya buat untuk memenuhi persyaratan uji kompetensi atau sertifikasi pengawasan K2 K3 ketenaga listrikan. Terima kasih. Hal yang pertama kali saya dapatkan adalah perintah kerja dari atasan sebagai landasan dalam melakukan pengawasan K2 K3 untuk pekerjaan. Pada kesempatan kali ini, atasan memberikan perintah untuk melakukan pengawasan K2 K3 pekerjaan penanaman tiang dan pemasangan konstruksi trafo oleh pihak ketiga bersama tim PDKB TM UP3 Semarang. Dalam pengawasan K2 K3, HIRAK atau Hazard Identification Risk Assessment and Control sangat penting karena ini adalah metode sistematis yang digunakan dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko yang terkait, dan mengimplementasikan kontrol yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dokumen kerja yang sudah disiapkan, diantaranya adalah memeriksa surat perintah kerja, job safety analysis, working permit, SOP pekerjaan, single line diagram, dan juga langkah kerja serta detail-detail pekerjaan seperti lokasi pekerjaan, tanggal pekerjaan, durasi pekerjaan, dan juga pelaksana pekerjaan. Pastikan dokumen-dokumen tersebut sudah benar dan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Sebelum berangkat ke lokasi pekerjaan, jangan lupa melakukan pemeriksaan peralatan kerja dan juga alat pelindung diri atau APD, dan pastikan peralatan masih berfungsi dan dalam kondisi yang baik sehingga ketika digunakan bisa menjamin keselamatan bagi penggunanya. Untuk memastikan kesiapan peralatan kerja dan APD dalam kondisi baik, yang pertama, dilihat secara visual apakah kondisi peralatan tersebut masih baik atau tidak. Kemudian pastikan ada hasil uji tahanan isolasi peralatan tersebut secara berkala. Kemudian uji gerak dan kekuatan mekaniknya, dan untuk alat ukur bisa dipastikan ada uji kalibrasi secara berkala. Ketika sudah sampai di lokasi pekerjaan, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan briefing kepada pelaksana pekerjaan. Safety briefing ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pengawas dengan pelaksana pekerjaan.
Di saat briefing ini disampaikan beberapa hal, terutama potensi-potensi bahaya dan juga cara menanggulanginya. Di antaranya, ketika bekerja di ketinggian, pelaksana diwajibkan menggunakan full body harness, dan untuk mencegah kejatuhan benda dari atas, pelaksana diwajibkan menggunakan helm safety. Untuk mencegah terkena sayatan benda tajam, pelaksana diwajibkan menggunakan sarung tangan dan wajib menggunakan sepatu untuk melindungi kaki pelaksana dari kejatuhan benda asing dan tergelincir ketika memanjat tangga dan bekerja di ketinggian. Selain itu, pengawas K3 juga menanyakan dan memastikan kepada pelaksana dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga siap untuk melakukan pekerjaan. Apalagi pekerjaan kali ini kondisi jaringan tegangan menengah dalam kondisi online, sehingga pelaksana dituntut fokus sampai pekerjaan selesai. Sebagai bukti dan dokumentasi bahwa pelaksana dalam kondisi sehat dan berkompeten, maka pengawas wajib meminta bukti surat keterangan sehat dan surat sertifikasi dari pelaksana. Karena pekerjaan dilakukan dalam keadaan bertegangan dengan tim PDKB TM, sesuai dengan SOP pekerjaan PDKB, maka dilakukan koordinasi dulu dengan piket dispatcher untuk dilakukan off auto reclose pada peralatan key point, yaitu di recloser ataupun di PMT, untuk meminimalisir unsafe condition yang mungkin terjadi. Selain itu, karena pekerjaan dilakukan di pinggir jalan yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas umum, maka dipasang rambu-rambu peringatan sebagai tanda bahwa di lokasi tersebut sedang ada pekerjaan PLN. Rambu-rambu peringatan tanda adanya pekerjaan ini wajib dipasang dimanapun lokasi titik pekerjaan, karena untuk meminimalisir unsafe action dari perilaku masyarakat umum di sekitar titik pekerjaan. Dalam proses pekerjaan penanaman tiang dengan tim PDKB TM, pengawas K3 senantiasa melakukan koordinasi dengan pengawas pekerjaan untuk senantiasa mengingatkan terkait unsafe action dan unsafe condition yang ada dalam berlangsungnya pekerjaan tersebut. Pastikan tiang yang akan ditanam dan konduktor yang sekiranya berpotensi terkena sentuhan tegangan langsung harus dipastikan tercover dengan baik dan benar. Dalam proses penanaman tiang, potensi bahaya yang timbul adalah tertimpa atau terkena tiang, sehingga pelaksana wajib menggunakan helm safety untuk melindungi kepala dan sepatu safety untuk melindungi kaki pelaksana. Di pekerjaan selanjutnya, yaitu pemasangan konstruksi trafo 3 pas, di mana pelaksana melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Di sini ada potensi resiko bagi pelaksana adalah terjatuh dari ketinggian. Sesuai standar K3 bahwa bekerja di ketinggian minimal 1,8 meter harus menggunakan sabuk pengaman dan full body harness untuk mengurangi atau menghilangkan resiko yang mungkin terjadi pada pelaksana, yaitu terjatuh dari ketinggian.
Selain itu, untuk menghilangkan potensi resiko yang lain, yaitu terpleset ketika menaiki tangga atau pada saat bekerja di ketinggian, pelaksana juga harus menggunakan sepatu safety dan sarung tangan untuk melindungi tangan pelaksana dari potensi bahaya tersayat benda tajam dan yang lainnya. Selain itu, untuk pekerja yang di bawah juga diwajibkan menggunakan helm dan sepatu safety karena ada risiko tertimpa atau kejatuhan benda dari atas. Dalam pekerjaan kali ini, kondisi JTM, jaringan tegangan menengah dalam keadaan online. Pastikan jaringan tegangan rendah yang melintang di sekitar titik pemasangan trafo dalam kondisi aman atau offline. Dan untuk meminimalisir unsafe condition tersebut, pelaksana harus menggunakan sarung tangan dan baju lengan panjang. Ketika dalam proses pengawasan pekerjaan, pengawas K3 harus menegur pelaksana yang tidak menerapkan K3 dengan baik dan benar. Bahkan, pengawas K3 bisa menghentikan pekerjaan jika pekerjaan tersebut berpotensi berbahaya untuk dilanjutkan. Setelah pekerjaan selesai, perlu dilakukan evaluasi pekerjaan terkait K2, K3, seperti kejadian unsafe condition, unsafe action, near miss, atau bahkan kecelakaan kerja yang bisa terjadi saat proses pekerjaan beserta penyebab dan pengendalian yang seharusnya dilakukan agar dapat menjadi bahan pembelajaran ke depan sehingga tidak terjadi hal yang sama, serta untuk memastikan aspek K2 K3 betul-betul diimplementasikan dengan baik dan benar. Near miss adalah kejadian di tempat kerja di mana kecelakaan atau insiden yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian hampir terjadi tetapi berhasil dihindari pada saat terakhir. Kemudian, setelah pekerjaan dengan tim PDKB TM selesai, dilakukan koordinasi kembali dengan dispatcher untuk penormalan key point yang tadi di-off-kan auto reclose-nya. Memeriksa hasil pekerjaan dan melaporkannya kembali ke atasan bahwa pekerjaan pengawasan K2, K3 terkait pekerjaan penanaman tiang dan pemasangan konstruksi trafo bersama tim PDKB TM telah selesai dilakukan. Kemudian menunjukkan beberapa eviden kegiatan pengawasan K2 K3 yang telah dilakukan kepada atasan. Demikian dokumentasi video kegiatan pengawasan K2 K3 terkait pekerjaan penanaman tiang dan pemasangan konstruksi trafo yang telah
saya buat. Mudah-mudahan video ini dapat memenuhi persyaratan terkait sertifikasi pengawasan K2 K3 ketenaga listrikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.